Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa setia TV yang saya hormati, hari ini kita sudah memasuki paruh pertama bulan Muharram di tahun baru kita 1446 Hijriah ini. Persisnya hari ini Jumat tanggal 12 Muharram. Ada beberapa catatan yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa pertama sekali dengan kehadiran kita di bulan baru di tahun ini, kita pantas untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tambahkan usia kita memasuki tahun baru dengan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan tahun ke depan ini jauh lebih baik dari masa-masa kehidupan yang kita sudah lalui. Andai pun di masa lalu kita punya salah, kita punya dosa, kita punya maksiat, ada yang terkhilaf, mudah-mudahan kita dimaafkan oleh Allah. Jangan sampai dosa dan maksiat itu menjadi penghijab kita di tahun yang akan datang ini dari rahmat dan ridha Allah kepada kita. Karena kata para ulama, dosa-dosa itu akan mengikat kita untuk senantiasa terjebak dalam maksiat yang kita buat. Tapi kalau kita sadar, kita insaf, kita menyadari kekhilafan itu, insya Allah Allah akan maafkan kita. Makanya di tahun baru biasanya para guru-guru kita menasihatkan kita untuk banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak meminta maaf kepada Allah, dan berjanji untuk tidak melakukan hal yang sama atas maksiat dan dosa yang pernah kita lakukan itu. Sebab kalau itu kita lakukan, maka insya Allah seperti janji Allah, Allah akan kaffar dunubi, Allah akan mengkafar dosa-dosa kita itu, akan mendeletnya, akan membersihkannya dari rekam jejak kita, sehingga impact pengaruhnya tidak merebak masuk ke tahun-tahun kehidupan kita yang akan datang. Sebab Bapak Saudara rahimakumullah, banyak orang terlalu optimis hidup. Optimis hidup memang boleh, tetapi jangan bersangatan optimis sehingga melupakan bahwa sebenarnya dia memiliki rekam jejak yang salah, yang semestinya dia mengintrospeksinya supaya optimis dia hidup ke depan ini membuahkan hasil. Jangan sampai kita optimis punya target hidup ke depan jauh lebih baik, di atas 50 sampai 60% pencapaian, tapi karena kita tidak merefleksi diri sebelumnya, kita tidak mengevaluasi diri kita sebelumnya, sehingga harapan kita menjadi hampa. Keinginan kita tidak tercapai, optimisme kita tidak terbukti. Nah, oleh karena itulah jamaah pemirsa setia TV yang saya muliakan, mari di dalam optimisme kita menghadapi tahun yang akan datang ini ada rasa khauf juga. Optimisme itu kan artinya roja. Kalau dalam ilmu tasawuf itu, hidup ini adalah sebaiknya berada di antara khauf dan roja. Jadi spare itu di antara khauf dan roja. Tidak terlalu roja, optimisme yang berlebihan tadi, tapi tidak juga terlalu khauf, minder, bersangatan, menganggap diri tak berguna, menganggap dosa-dosa masa lalu tidak mungkin dimaafkan oleh Allah. Lalu kita akhirnya berputus asa,
Tayasu min rauhillah, kata Allah dalam firman-Nya. Berputus asa dengan rahmat Allah. Ah, sudahlah, saya sudah kotor begini, saya sudah hancur begini, saya sudah melakukan maksiat banyak begini. Tidak mungkinlah saya dimaafkan Allah. Tidak ada gunanya saya ibadah-ibadah banyak-banyak. Toh juga saya ini pasti masuk neraka. Allah pasti tidak akan menjawab doa-doa saya. Ah, ini orang yang terlalu khauf, bersangatan pesimisnya menghadapi hidup. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peluang kepada orang-orang yang khauf, yang punya perasaan minder ini, jiwa-jiwa optimisme di dalam firman Allah. Seperti misalnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk memintakan ampun atas dosa dan kekhilafanmu kepada Allah, yang ruang kesempatan spare yang disiapkan itu, kata Allah, sangat luas sekali, bagaikan luasnya alam langit semesta dengan bumi yang terhampar ini. Allah siapkan kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, sebagai modal awal kita menghadapi tahun baru 1446 Hijriah ini, mari bersama-sama kita terus-menerus merancang kehidupan yang baik sembari kita beristighfar, meminta ampun, mengevaluasi diri, dan konsisten menjalankan ibadah. Dan jangan sampai kita menjalani kehidupan yang mundur ke belakang dari masa-masa yang telah kita lalui. Kita harus progres, kita harus tetap terus membuat hal-hal yang baru untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadi orang-orang yang saleh dan bertaqarrub. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.